Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali di dalam menu sarapan GPDI Situbondo. Kita bersyukur Tuhan tetap memberikan kita sukacita, kesehatan untuk bisa menikmati semua anugerah berkat dari Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyanyikan lagu yang diambil dari Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai ke 4. Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu. Membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk dalam rumahmu, sujud ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan pagi hari ini renungan dari sarapan saya beri judul persembahan saat pergumulan. Diambil dari kitab Mazmur tadi pasal 5, saya ambil bagian yang pertama 1 sampai yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam awal dari Mazmur 5 ayat 1 sampai 3, pemazmur ini menyatakan berada dalam pergumulannya. Dengan kalimat-kalimatnya dia mengatakan, berilah telinga kepada perkataanku, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku, minta tolong. Apa yang dia keluhkan? Dia tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Dia mengatakan, kepadamulah aku berdoa. Dia tetap menyerahkan segala pergumulan keluh kesahnya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika ini dibuka dengan teriakan pergumulan permintaan tolong, tapi pemazmur tetap berkeputusan dengan bijaksana, yaitu mengambil bagian yang terbaik, berdoa kepada Tuhan di dalam setiap pergumulannya. Dikatakan di ayat keempat, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ayat 4 ini yang akan kita menjadi bagian dalam perenungan kita pagi ini. Kapan saat yang tepat kita berdoa? Yaitu pada waktu pagi. Dikatakan Engkau mendengar seruanku.
Pemazmur yakin bahwa Tuhan mendengar seruannya ketika dia berdoa pada saat pagi. Sama seperti ketika Tuhan Yesus mengambil waktu yang terbaik. Diungkapkan di dalam Markus pasal 1 ayat 35, dikatakan bahwa pada saat pagi yang tepat itu Tuhan Yesus pagi-pagi benar waktu hari masih gelap bangun dan pergi keluar kota, pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sama seperti Tuhan Yesus yang senantiasa menyerahkan setiap pelayanannya di pagi hari diserahkan dengan pergumulan di hadapan Bapa. Sama seperti kita juga, kita ingin mengizinkan Tuhan mengambil bagian dalam kehidupan kita, menuntun langkah kita, maka kita mau memperoleh kekuatan dan topangan Tuhan dengan berdoa di pagi hari. Karena saat pagi hari itu kita juga akan mengatur persembahan bagi Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa akan mengatur persembahan. Kata persembahan ini bukan hanya berbicara tentang materi atau sesuatu yang dipersembahkan, tetapi meliputi segenap keberadaan hidupnya. Hati, pikiran, kehendak, rencana diserahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Saat berdoa, kita mau mengatur persembahan. Apa ya Tuhan yang hari ini mau aku persembahkan, aku lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Sama seperti ayat Roma pasal 12 ayat 1. Persembahan bukan hanya materi tapi itu hidup kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu sebabnya kita mau mengatur persembahan di pada waktu pagi hari. Ketika mengatur persembahan kita juga tidak hanya mengatur masalah persembahan tubuh saja, tetapi kita juga akan mengatur persembahan untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan sosial mungkin, yang itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita, di mana hari-hari ini kita banyak berhadapan dengan orang-orang yang penuh dengan masalah. Mungkin kita menjadi bagian untuk menjadi berkat bagi mereka. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 3 dikatakan Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ayat ini mencatat bahwa ada banyak orang yang mungkin mereka sudah diberkati Tuhan dengan kekayaan, kecukupan soal ekonomi. Mereka menjadi penopang di dalam pelayanan untuk memperbesar kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat pagi itu juga dikatakan di ayat 4 yang terakhir, dan aku menunggu-nunggu. Apa artinya ayat ini? Menunggu artinya pergumulan yang ditunggu oleh pemazmur ini, jawabannya belum direalisasikan, belum nemu jawabannya. Pergumulannya masih, dia menunggu jawaban. Dia mengatakan saat dia menunggu, tapi dia tetap mengatur persembahan. Apa artinya? Ada banyak anak Tuhan yang tidak mau terlibat di dalam pelayanan, diajak ikut terlibat pelayanan, tidak mau karena apa? Karena aku sendiri, aku lagi masalah. Bagaimana aku bisa melayani Tuhan kalau aku sedang ada dalam masalah? Tapi pemazmur mengatakan tidak peduli ada dalam pergumulan, tapi tetap memberikan persembahan, mengatur persembahan untuk melayani Tuhan. Itu yang indah yang kita pelajari dari Mazmur. 1 Raja-Raja 17 ayat 12, Bapak Ibu bisa baca. Ini adalah berbicara tentang perempuan janda yang akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk memberkati Nabi Elia. Padahal saat itu dia katakan bahwa aku tidak punya apa-apa, enggak punya roti,
Tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Kalimat ini mengungkapkan betapa dia ada dalam pergumulan yang besar. Tetapi dia mengambil langkah iman ketika Elia menyampaikan pesan Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15, maka perempuan itu berbuat seperti yang dilakukan Elia. Perempuan itu, dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya karena tindakan iman. Dia tetap melakukan pelayanannya, tetap memberikan persembahan yang indah sekalipun dia sendiri ada di dalam pergumulan yang besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, persembahan saat pergumulan ini seperti contoh janda Sarfat yang bergumul saat dia habis secara makanan untuk dirinya dan anaknya. Juga saat Daud menulis Mazmur, dia menuliskan ini saat ada dalam pergumulan, tapi dia bisa mempersiapkan untuk pemimpin biduan. Ada banyak Mazmur yang dengan catatan untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Dia mengaransemen Mazmur ini dengan musik sebagai salah satu bentuk persembahan karena dia punya talenta di situ. Kita kenal bahwa Daud itu adalah seorang tokoh yang menjadi penyanyi, penyair, dia juga pemain musik, bahkan dia bisa mengaransemen satu perayaan ibadah secara meriah. Jadi Bapak Ibu Saudara, permainan memuji Tuhan, memainkan alat musik, itu merupakan satu persembahan, salah satu persembahan yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh seorang Daud sebagai orang yang banyak tercatat di dalam Mazmur, sebagai orang-orang di dalam yang tercatat dalam judulnya dia membuat syair-syair di Mazmur. Sekalipun dia ada dalam kendala, Mazmur 3 contohnya dia lari dari anaknya, ada dalam masalah. Ketika dia berpura-pura tidak waras, bermasalah dengan Abimelekh, tapi dia membuat ini karya syair dari dalam Mazmur ini. Mari kita melihat bahwa mungkin kita menjadi salah satu bagian yang dibutuhkan ketika Indonesia masuk di dalam 2021. Kita melihat banyak bencana yang terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 623 bencana sampai tanggal 26 Februari ini. Mungkin kita menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan yang Tuhan rindukan untuk memperlihatkan ini loh, anak-anak Tuhan yang mempunyai perhatian, mempunyai kasih yang luar biasa kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mungkin Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan yang melimpah untuk kemudian menjadi berkat bagi mereka. Mari kita sama-sama selain berdoa untuk Indonesia, tapi kita juga menjadi bagian. Kita menyisihkan apa yang bisa kita berikan untuk mereka. Memberikan sebagian yang bisa kita berikan untuk bisa meringankan beban sesama kita yang ada di dalam permasalahan-permasalahan besar akhir-akhir ini. Mungkin mereka ada yang kena COVID, mereka ada dalam bencana, banjir dan sebagainya. Kita mengatur persembahan. Ini adalah salah satu contoh. Tahun yang kemarin, bulan Februari, kita Sekolah Immanuel beranjang sana ke satu tempat yang dilanda banjir bandang. Dan seterusnya gereja melalui tim-timnya sudah melakukan upaya-upaya untuk meringankan beban sesama kita. Baik melalui donor darah yang dilakukan 16 Februari 2021 kemarin. Sebelumnya juga baksos, juga dilakukan bedah rumah. Itu yang bisa kita lakukan untuk benar-benar menjadi berkat bagi orang yang lain. Mari kita bersama-sama yang belum terlibat, mari kita
bersukacita terlibat di dalam pelayanan-pelayanan ini. Karena Tuhan menjanjikan berkat yang indah untuk kita semuanya saat kita mau mengatur persembahan pada Tuhan, saat kita juga sedang bergumul. Tuhan Yesus memberkati.